Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita yang begitu baik. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, walaupun ibadah melalui online. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Tidaklah mudah menyatakan kebenaran. Seringkali yang terjadi adalah penolakan, bahkan ancaman. Namun firman Tuhan dalam tema hari Minggu ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Nas Minggu hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 14 demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tuhan menolong kita dalam ibadah ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, di dalam kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, sungguh banyak pergumulan, permasalahan, dan berbagai-bagai ujian yang menerpa kehidupan kami. Kadang kami diperhadapkan agar kami melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Tapi sekalipun kami harus menderita karena kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu mengatakan, jangan engkau takut dan gentar,
Karena Engkau ya Tuhan akan memberikan kebahagiaan pada setiap kami yang melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami selalu dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 6 dan 7. Demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemenangan
Mari kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Engkau ada keselamatan, dan kami dapat tetap tinggal tenang di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah online di minggu hari ini. Kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, supaya melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, Engkau menguatkan kami, agar kami dapat tetap setia dalam mengikut jalan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun membimbing kami, tidak hanya pada saat pembacaan dan perenungan firman-Mu, tetapi juga di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudah sampai
Bacaan kedua, pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Roma pasal 6 dimulai dari ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Allah. Kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-10, mulai ayat 24 sampai 39. Matius 10 mulai ayat yang ke-24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada seorang misionaris yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1927. Namanya Jim Elliot. Bukan Pak James ya, yang bertugas hari ini. Jim Elliot pada masa sekolah, dia adalah seorang murid yang berbakat, cerdas, terutama pada saat dia berpidato. Ya, karena banyak bakat yang menonjol dari Jim Elliot, banyak orang menyarankan berbagai macam pelayanan kepadanya. Salah satunya adalah pelayanan pemuda yang saat itu sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja di Amerika Serikat. Tetapi tanpa diduga Jim Elliot ini memilih untuk menjadi seorang misionaris. Bahkan setelah menikah dengan istrinya yang bernama Elizabeth, mereka berdua sama-sama studi bahasa sebagai persiapan untuk melayani di Ekuador. Setelah tinggal beberapa lama di Ekuador, dia mendengar ada satu suku di hutan Ekuador yang belum terjangkau Injil, yaitu suku Indian Huoroni. Dan dia memberanikan diri bersama 4 misionaris lainnya. Dia mulai melakukan pendekatan kepada suku ini. Setelah berbulan-bulan, akhirnya mereka bisa melakukan kontak tatap muka dengan suku ini. Awalnya berjalan lancar, tapi entah mengapa tiba-tiba orang Indian itu marah dan membunuh kelima misionaris tersebut. Ya. Berita terbunuhnya kelima misionaris ini di tahun 1945 itu menjadi sensasi di Amerika Serikat. Dan banyak orang yang menyayangkan, ya. Kok ya berani banget. Udah tahu sukunya seperti itu, kok ya masih mau jadi misionaris bagi suku itu dan lain sebagainya. Dan sebelum meninggal di salah satu jurnal pribadinya, Jim Elliot menuliskan, orang yang melepaskan apa yang bisa hilang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang bukanlah orang bodoh. Ya, jadi banyak orang menafsirkan bahwa tindakan Jim Elliot ini adalah sebuah kebodohan. Tetapi dalam iman percayanya dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah karena dia mengasihi Kristus. Walaupun harus kehilangan seluruh kehidupannya, kenyamanan hidupnya di Amerika Serikat, berpisah istri dan anaknya, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang terlihat sia-sia, karena belum mempertobatkan satu orang pun dari suku itu.
Jim Elliot tahu bahwa sebagai murid Kristus dia tidak boleh takut untuk kehilangan segalanya, karena Kristus telah memberikan jaminan kemenangan. Beberapa waktu setelah Jim Elliot meninggal dan keempat misionarisnya juga meninggal, perlahan demi perlahan suku itu pun dimenangkan bagi Kristus oleh istrinya dan juga anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan kebenaran itu mengandung sebuah resiko. Sehingga banyak orang yang tidak mau mendapatkan resiko dan enggan untuk menyatakan sebuah kebenaran. Ketika ada ancaman, kita pasti takut. Sebenarnya ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman. Ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologis, ketakutan adalah wajar. Sebab itu merupakan salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan ketakutan. Sebab ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, maka sukacita dan damai sejahtera kehidupan kita akan terampas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita di Injil Matius tidaklah menyenangkan. Sebab Yesus menyatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kita dengar. Tetapi sesungguhnya Yesus mempersiapkan setiap orang. Supaya ketika ada ancaman kehidupan, terutama ancaman karena kita menyatakan kebenaran Kristus, kita masih tetap dapat kuat dan teguh menghadapi ancaman tersebut. Kita mempunyai ketakutan, tetapi sebuah ketakutan yang kita landasi dengan rasa percaya kepada Tuhan. Dalam berbagai ancaman yang harus diterima oleh murid Yesus, Yesus menegaskan dua hal. Yang pertama, bahwa penderitaan yang mungkin akan dialami oleh pengikut Kristus tidak akan pernah melebihi dari apa yang telah diterima oleh Tuhan Yesus. Yesus menggambarkan di ayat yang ke-24, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal penderitaan yang harus diterima oleh seorang murid. Jadi yakin dan percayalah bahwa kalau kita mendapatkan ancaman karena menyatakan kebenaran yang menanggung resiko, percayalah bahwa kita akan kuat untuk mengalami itu semua. Dan yang kedua adalah bahwa ada jaminan kehidupan. Kita harus mengendalikan ketakutan kita dan menyerahkan ketakutan kita itu kepada Tuhan, sebab di dalam tangan Tuhan terletak segala yang hidup. Ada jaminan kehidupan yang Yesus nyatakan. Yesus mengatakan di ayat yang ke-28, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan lebih kepada karena kita mengasihi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita. Selanjutnya di ayat yang ke-29 juga dinyatakan tentang pemeliharaan. Bahwa bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya, betapa Tuhan peduli memperhatikan kehidupan kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu tetap terus ada sebab segala sesuatu ada di dalam kendali-Nya. Tuhan selalu memastikan pemeliharaan kehidupan murid-murid-Nya. Itu yang harus kita yakini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mendapati ada tokoh lain dalam bacaan kita hari ini, yaitu Yeremia. Yeremia berkeluh kesah tentang jabatannya sebagai nabi, sebab tidaklah mudah menyuarakan kebenaran dari Allah.
terbersit keinginan dari Yeremia untuk berhenti menyuarakan kebenaran, dan keinginan itu seringkali datang. Tetapi setiap kali keinginan datang dari dalam hatinya seperti ada sesuatu yang menyala-nyala. Yeremia 20 ayat 9 menyatakan, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Di Yeremia 20 ayat 9 ini sebenarnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Yeremia. Yeremia tidak sanggup melawan kuasa roh yang bekerja dalam kehidupannya. Segala penderitaan yang berat yang menimpanya sebagai resiko mengerjakan kebenaran Allah seolah-olah lenyap seketika saat ia menyadari ada kuasa yang besar yang terjadi dalam hidupnya saat ia mengerjakan kebenaran Allah. Jadi di balik kegentarannya karena resiko pekerjaan sebagai seorang nabi, Yeremia yakin betul bahwa Allah menyertainya laksana pahlawan yang gagah, yang mampu menyerahkan semua permasalahan kehidupannya dan mendapatkan sebuah kemenangan. Paulus juga merasakan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah menyatakan kebenaran Kristus. Dan di dalam bacaan kita, Roma 6 ayat 1-11, di ayat 4, 8, dan 11 ada frasa hidup bagi Allah dalam Kristus. Paulus meyakinkan bahwa ketika hidup kita menyatu dengan Kristus, ancaman, penderitaan, dan segala tantangan kehidupan kita pun akan mampu kita hadapi karena kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita tidak tahu ya bagaimana riwayat hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya. Jadi kalau di dalam Matius diceritakan ya betapa kita tidak boleh takut, tidak usah takut terhadap mereka yang berkuasa membunuh tubuh, ya, tetapi harus takut kepada yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi sedikit cerita tentang akhir hidup Rasul Matius. Menurut legenda, Rasul Matius itu pergi ke Ethiopia dan bertemu dengan Kandake. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Beberapa tulisan mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya dengan halberd. Halberd itu senjata abad ke-15 atau ke-16 yang memiliki mata pisau seperti kapak dan ujung logam yang runcing pada ujung batangnya, yaitu sekitar tahun 60 Masehi. Ini saya dapatkan dari sebuah buku tentang riwayat hidup para martir. Jadi ada banyak kisah-kisah kehidupan orang-orang yang memang pada akhir kehidupannya tidaklah menyenangkan. Tetapi dengan sebuah keyakinan karena mengasihi Kristus, karena tahu di dalam Kristus sungguh ada jaminan keselamatan lahir dan batin saat ada di dunia ini dan juga kelak di sorga. Maka setiap orang yang menderita karena kebenaran, karena menyatakan kebenaran Kristus, tidaklah menjadi takut dan gentar. Melainkan tetap berusaha menyatakan kebenaran Kristus itu dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di saat ini, terutama di masa pandemi ini, mungkin ketakutan kita bukanlah ketakutan karena menyatakan kebenaran Kristus, menjadi misionaris, menjadi pekabar Injil. Tidak. Ketakutan kita itu lebih kepada persoalan hidup keseharian kita. Ketakutan itu lebih kepada bagaimana kita menyikapi hidup yang sulit, yang susah di masa pandemi COVID-19 ini. Dan ketakutan kita itu adalah sesuatu yang wajar. Mungkin kita takut keluar rumah, kita takut berinteraksi. Memang benar kita harus memiliki ketakutan itu sambil menjaga diri kita dan hidup kita secara fisik supaya kita tidak tertular dan bahkan menjadi penyebar menularnya virus COVID-19 ini bagi orang lain.
Dan biarlah ini menjadi sebuah latihan iman kita, supaya kita benar-benar menyerahkan ketakutan kita itu kepada Tuhan. Lebih takut kepada Allah. Takut yang mengandung rasa mengasihi Allah. Bahwa Allah tahu penderitaan kehidupan kita tidak lebih dari apa yang pernah Yesus alami. Dan supaya kita semakin yakin, kita terus mendapati kehidupan kita sungguh dipelihara oleh Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Juni dan kita lihat flashback ke belakang bahwa dari mulai PSBB benar-benar diterapkan, kita mendapati bahwa Tuhan terus-menerus memelihara kehidupan kita tanpa pernah henti. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus ketika kita mau dekat kepada Allah di saat derita sedang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mau meyakini dan kemudian memberitahu kepada orang lain bahwa di dalam Kristus ada jaminan kehidupan, ada pemeliharaan hidup yang tidak pernah henti. Kita menyatakan kebenaran Kristus dengan menjadi saksinya, mulai dengan memberitakan, menceritakan kesaksian hidup keseharian kita, bahwa penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan karena kita kerjakan di dalam Kristus, dan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Bersama umat Allah di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang masing-masing hendaknya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami mengalami kasih Kristus tiap-tiap hari. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, di mana Engkau senantiasa peduli terhadap kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, karena meskipun tidak mudah bagi kami menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi Roh Kudus senantiasa memampukan kami, menolong kami, untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan tetap menyatakan kebenaran Kristus melalui sikap hidup sehari-hari. Bapa di surga, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, bahwa sungguh pemeliharaan Tuhan tetap terus hadir bagi kami. Dan ketika kami menjadi saksi yang hidup, kami boleh memperlihatkan Kristus yang senantiasa hadir bagi kami untuk sesama kami, lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Bapa di surga, saat ini kami mau menyerahkan juga seluruh pergumulan kami. Sejak bulan April, ketika PSBB benar-benar membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang paling tahu apa yang kami derita dan kami alami. Kami menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami.
Dan kami berharap agar kami tidak tertular virus COVID-19 dan tidak menularkannya untuk sesama kami. Kamu memberkati kami dalam menjaga kesehatan kami, dan biarlah Engkau menaruhkan hati yang gembira bagi kami, supaya kami mempunyai imun tubuh yang baik untuk boleh menjalani aktivitas kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan, ketika PSBB sudah dilonggarkan, Tuhan, biarlah kami tetap mempunyai disiplin dalam menjaga protokol keamanan kesehatan baik diri kami maupun orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena perekonomian keluarganya sebagai dampak dari COVID ini. Beri semangat kehidupan bagi mereka. Yakinkan mereka bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, juga beri hikmat bagi mereka agar mereka dapat dengan kreatif boleh menjalankan kehidupan dengan berbagai usaha yang bisa mereka kerjakan, supaya nyata pemeliharaan Tuhan bagi hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang menjadi ODP, PDP, mereka yang sakit menahun, mereka yang sakit karena usia lanjut, mereka yang sakit penyakit yang lainnya, entah itu DBD, flu maupun penyakit-penyakit ringan yang lainnya. Tuhan senantiasa beserta dengan mereka, memulihkan, menyembuhkan, menyatakan yang terbaik. Juga bagi para penyintas kanker, Tuhan juga menolong mereka, memberikan semangat kehidupan bagi mereka, supaya mereka dapat melewati berbagai macam terapi ataupun kemoterapi, supaya akhirnya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi hidup mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga teringat untuk pergumulan anak-anak kami, mereka yang mencari sekolah untuk kelanjutan pendidikan mereka. Tuhan memberi hikmat dalam pilihan keputusan yang mereka ambil, supaya kelak mereka boleh dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Juga dalam suasana pandemi, ketika anak-anak masih diharuskan home learning, Tuhan juga tetap memberikan semangat belajar bagi mereka dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dalam home learning. Bapa di surga, Engkau juga memberkati tiap guru maupun para pendidik, supaya di dalam masa pandemi ini mereka tetap dapat kreatif dan dengan hati yang tulus, dengan dedikasi yang tinggi, dapat menaruhkan didikan yang tepat bagi generasi penerus bangsa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan pekerjaan ataupun pekerjaan yang lebih mapan. Tuhan yang hadir bagi mereka, juga bagi para wirausaha, Kau memberkati setiap usaha mereka, supaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk GKI Perumnas. Ketika kami masih beribadah online, dalam kerinduan untuk bisa beribadah onsite, biarlah kami tetap patuh terhadap pemerintah dan juga instruksi dari sinode, dan biarlah melalui ibadah online pun kami dapat tetap bertemu dengan Tuhan. Iman percaya kami sungguh ditumbuhkan untuk tetap percaya dan setia mengikut jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Engkau memberkati setiap orang yang mempunyai kebijakan yang harus diambilnya untuk kehidupan bersama di dalam masyarakat. Biarlah mereka boleh mengkomunikasikan kebijakan mereka dengan lebih arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan rakyat banyak, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan adalah demi untuk kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa, biarlah pandemi ini segera berlalu, dan ketika kami ada dalam kehidupan normal, kami kembali dapat menyesuaikan diri dengan
sikap hidup yang lebih arif bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ada banyak hal-hal lain yang hendak kami sampaikan. Tuhan, Engkaulah yang mendengarkan doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur untuk setiap berkat yang telah kita terima, dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja, atau dengan memasukkan ke dalam amplop, lalu mengumpulkannya di tempat khusus, dan selanjutnya membawa ke gereja apabila kita sudah dapat beribadah kembali secara normal. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang sumber berkat dan anugerah. Kami datang membawa persembahan yang terbaik bagimu ya Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas setiap berkat dan kasih pemeliharaan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup keseharian kami hingga hari ini. Berkatilah persembahan ini, agar sungguh-sungguh dapat berguna bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Mampukanlah kami agar terus dapat mewujudkan rasa syukur kami dengan mau berbagi dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Dan
nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya.